video kali ini saya ingin menjelaskan tentang yang pertama yaitu pengertian negara, pengertian teori negara, sifat-sifat negara, unsur-unsur negara, dan pengertian bangsa. Yang pertama, pengertian negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Pengertian teori negara. Adapun pengertian teori negara menurut para ahli. Yang pertama, teori kekuasaan. Yang dimana teori ini meyakini bahwa terbentuknya sebuah negara karena adanya sebuah kekuasaan. Yang kedua, teori hukum alam. Teori ini meyakini bahwa terciptanya sebuah negara karena adanya kehendak alam. Yang ketiga, teori ketuhanan. Teori ini meyakini bahwa terbentuknya suatu negara karena adanya kehendak Tuhan. Yang keempat, teori perjanjian masyarakat. Teori ini meyakini bahwa terciptanya sebuah negara karena adanya perjanjian antar masyarakat. Sifat-sifat negara. Yang pertama, sifat memaksa. Negara mempunyai sifat memaksa yang artinya memiliki kewenangan untuk mewajibkan seluruh masyarakat untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku dan telah diatur dalam perundang-undangan. Yang kedua, sifat monopoli. Negara mempunyai sifat monopoli yang artinya memiliki kekuasaan dan kewenangan yang seutuhnya untuk mengatur dan menentukan tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Negara memiliki sifat mencakup semua yang artinya mempunyai peraturan perundang-undangan di negara tersebut berlaku untuk semua warganya tanpa terkecuali. Unsur-unsur negara. Yang pertama yaitu rakyat. Rakyat adalah semua orang yang secara nyata berada dalam suatu negara. Yang kedua, wilayah. Wilayah adalah unsur mutlak dari suatu negara dan juga merupakan landasan material atau landasan fisik negara. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Adanya suatu pemerintahan yang berkuasa atas seluruh wilayahnya dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak keberadaan negara. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang memperkuat terbentuknya suatu negara. Dan bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa dapat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, atau sejarahnya yang memiliki pemerintahan sendiri. Yang kedua adalah pengertian dan perbedaan warga negara, penduduk, dan rakyat. Yang pertama yaitu pengertian warga negara. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya penduduk. Secara umum, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu, serta sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara. Dan yang berikutnya adalah rakyat. Rakyat adalah sekumpulan individu yang memiliki identitas yang terikat dengan suatu negara. Perbedaan rakyat, penduduk, dan warga negara. Rakyat adalah semua orang yang tinggal di suatu negara. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di sebuah negara. Sedangkan warga negara adalah orang yang tinggal di sebuah negara yang memiliki kewajiban dan hak di mata hukum. Tidak semua orang yang tinggal di sebuah negara dapat dikatakan sebagai warga negara. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang asas-asas kewarganegaraan dan hak dan kewajiban warga negara. Asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas ius sanguinis. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dan bukan negara tempat kelahirannya. Yang kedua, asas ius soli. Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat tinggalnya. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda.
Asas kewarganegaraan ganda adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang belum dewasa, yakni belum berusia 18 tahun atau belum menikah. Hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak warga negara. 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang tercantum pada pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang tercantum pada pasal 28A. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang tercantum pada pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Yang kelima, hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum yang tercantum pada pasal 28 ayat 1. Yang kedua, kewajiban warga negara. 1. Wajib menaati hukum pemerintahan yang tercantum pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, wajib ikut serta dalam pembelaan negara yang tercantum pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain yang tercantum pada pasal 28J ayat 1. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang yang tercantum pada pasal 28J ayat 1. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang tercantum pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, saya ingin menjelaskan tentang hak dan kewajiban negara dan hak dan kewajiban bela negara. Yang pertama, hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara bukan hanya menyelenggarakan pemerintah saja, tetapi negara berhak menjamin warga negara untuk memeluk dan melaksanakan kepercayaan agamanya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Yang kedua, hak dan kewajiban bela negara. Seperti yang tercantum pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pada pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know gold is not in her. She's a